Bayangkan ini, seorang pria telah menikah sah dengan seorang wanita, tapi di balik layar ada wanita lain. Mereka sudah hidup bersama selama 20 tahun tanpa buku nikah dan tanpa pengakuan negara. Satu hari, mereka mengetuk pintu keadilan, meminta pengesahan, lalu apa kata hukum? Itulah awal dari perkara ini. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Salma Khairudin Samardia dengan NPM 245172 dari kelas 2 IPA. Dalam video ini, saya akan membawakan sebuah putusan hukum yang tidak hanya berbicara tentang aturan, tapi juga tentang nurani, sebuah kasus yang membuka ruang refleksi bagi kita dan bagi hukum itu sendiri. Sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan bahwa dalam video ini terdapat beberapa klip visual yang dihasilkan dengan bantuan Artificial Intelligence atau AI. Beberapa di antaranya bukan karya saya, dan saya tidak memiliki hak milik atasnya. Klip-klip tersebut digunakan hanya untuk keperluan ilustrasi dan edukasi. Selamat menonton! Qabiltu nikahaha wa tazwijaha 'alal mahril madhkur wa radi'itu bihi. Kasus ini bermula pada 11 Januari 2002. Seorang pria yang telah menikah secara sah menurut hukum negara kembali menikah. Namun, kali ini secara siri dengan seorang wanita lain, tanpa seizin istri pertamanya, tanpa pemberitahuan kepada negara, dan tanpa melalui prosedur izin poligami dari pengadilan. Pernikahan ini berlangsung diam-diam, tanpa dasar hukum yang sah, sehingga tergolong sebagai poligami tanpa izin, atau yang dikenal sebagai poligami siri. Meski demikian, mereka tetap menjalani hidup bersama. Mereka membangun rumah tangga, berbagi suka duka, bahkan memiliki anak dari pernikahan itu. Namun, selama 20 tahun, pernikahan ini tidak tercatat secara resmi, hingga akhirnya pada 11 Juli 2022, pasangan ini datang ke Pengadilan Agama Surabaya. Mereka mengajukan permohonan isbat nikah. Tolong isbatkan pernikahan kami. Kami mengajukan permohonan isbat nikah. Tapi pertanyaannya kini, apakah permohonan mereka bisa dikabulkan? Apakah negara dapat mengesahkan sebuah perkawinan yang jelas-jelas dilakukan tanpa izin, di luar pengetahuan istri pertama, dan tanpa memenuhi prosedur hukum poligami yang berlaku? Inilah inti persoalan hukumnya. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Namun, itu saja tidak cukup. Setiap perkawinan juga wajib dicatatkan menurut hukum negara agar memiliki kekuatan hukum administratif dan perlindungan hukum yang syah. Lalu, dalam hal poligami, pasal 3 dan 4 undang-undang yang menyatakan seorang pria hanya boleh memiliki lebih dari satu istri jika memenuhi syarat tertentu, termasuk adanya izin dari pengadilan agama dan persetujuan istri pertama. Sementara, dalam kompilasi hukum Islam, dijelaskan bahwa perkawinan yang tidak dicatat karena alasan tertentu masih bisa diajukan isbat nikah, asal tidak melanggar peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam persidangan, istri pertama berinisial H diundang sebagai pihak termohon. Ia hadir dan menyatakan tidak keberatan. Ia tidak menggugat, tidak menolak, dan tidak mempertanyakan keabsahan hubungan itu. Ini menjadi fakta penting, tidak ada perselisihan antara para pihak. Selain itu, hubungan S dan N telah menghasilkan seorang anak laki-laki yang kini berada dalam posisi yang rentan secara hukum. Anak ini tidak bisa mendapatkan akta kelahiran yang syah, tidak memiliki akses penuh terhadap pendidikan, hak waris, atau pengakuan hukum sebagai anak dari ayahnya. Jika hukum hanya kaku, lalu siapa yang melindungi mereka yang terpinggirkan oleh sistem? Majelis Hakim menimbang memang prosedur poligami dilanggar, namun menolak permohonan justru akan merugikan anak yang tak bersalah atas pilihan orang tuanya. Karena pernikahan S dan N sah secara agama dan telah dijalani selama 20 tahun, Pengadilan Agama Surabaya mengabulkan permohonan. Pernikahan mereka dinyatakan sah secara hukum sejak 11 Januari 2002.
Isbat poligami siri dikabulkan antara nurani dan aturan. Running away is easy.